Selamat datang teman-teman semua yang menyempatkan hadir, yang harus hadir ya, bukan menyempatkan. Di perkuliahan kita di pertemuan kedua ini tentang di mata kuliah dasar sistem tenaga listrik. Jadi apa? Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Kemarin kan udah pengenalan mata kuliahnya. Kali sekarang ada teman-teman yang udah penasaran, ada yang mau ditanyain. Pak absennya gimana Pak itu Pak? Nanti ada di Google Form. Sebentar. Oh, Iya, nggak usah di masa komentar. dari Sematunu Pak? Ya Smart Unu juga tetap diisi ya. Cuma biar enak mantaunya pakai yang Google Form juga boleh. Oke siap Pak. Sebentar. Ayo ada yang ditanyain nggak tentang sistem tenaga listrik nih? Mana ini kok kesini? Kok buram sih Pak di layar HP ku Pak? Apa yang buram itu? Yang buram yang mana? Ntar saya sambil nyeting OBS dulu. Ya jadi nih. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas tentang apa sih itu dasar dari sistem tenaga listrik. Nah, kalau kalian lihat dari gambar, apa yang bisa kalian jelaskan tentang gambar ini, tentang sistem tenaga listrik? Slide-nya nggak banyak tuh, cuma 9 slide. Ayo, nggak ada yang mau ngomong ini. Itu dari trafo ke rumah-rumah paling Pak. Ya, ada trafo, ada rumah-rumah, ada masjid. Jadi apa Sampai sih, ke rumah-rumah. apa itu sistem tenaga listrik? Coba kalau definisinya dulu. Sekali kan sebelum mengerjakan sesuatu kalian harus tahu definisi pekerjaan tersebut gitu. Ada yang tahu definisi sistem, definisi tenaga, definisi listrik, definisi sistem tenaga Itu listrik, ya? untuk mengalirkan tenaga listrik ke rumah-rumah Pak. Oke, satu tuh. Yang lain ada nggak? Mas Ari ya yang ngomong tadi. Iya Pak. Halo, suaranya jelas nggak? Jelas Pak. Ada kata Mas Ahmad putus-putus. Coba apa Rul? Sistem tenaga listrik. Jadi kalau kita bicara sistem, apa sih sistem itu? Jadi sistem adalah sebuah satu kesatuan dari beberapa komponen yang bekerja saling berkesinambungan kalau secara definisi. Tuh, jadi kalau kita bicara sistem tenaga listrik, maka apa? Sebuah konsep di mana komponen-komponen tenaga listrik itu saling terhubung dan bekerja dan secara berkesinambungan. Kalau kita lihat dari struktur gambarnya, penyusun sistem tenaga listrik itu yang pertama ada pembangkit listriknya,
Apakah dia PLTA, tenaga air, diesel, panas bumi, gas, uap, dan yang lain PLTGO. Kemudian di selain pembangkit ada namanya jalan penyampaian tenaga listriknya. Tadi yang disampaikan Mas Ari. Nah, jadi di jalur itu namanya sistem transmisi atau pengiriman tenaga listriknya. Kita mulai dari trafo, ada trafo yang di dekat pembangkit, ada trafo yang di dekat beban atau di dekat pengguna listrik kita. Nah, jadi sebagai sarjana teknik nanti kita yang akan merancang sebagian ini. Apakah kita fokus mau mengembangkan pembangkit atau kita mau menyusun jaringan yang lebih efisien misalnya, atau menyusun sistem distribusi di sini. Nah, jadi dalam sistem pembangkit listrik itu utamanya ada 3 komponen, ada pembangkit tadi, kemudian ada sistem transmisi, dan sampai ke sistem distribusi. Nah, tadi kan udah saya sampaikan sedikit tentang pembangkit. Ada yang mau menyampaikan tentang transmisi nggak? Apa itu sistem transmisinya? Transmisi tenaga listrik. Ya. Nah, Pindahan Pak apa yang pindah? dari pembangkit ke yang didistribusikan Pak. Apa aja tuh kira-kira komponennya, tahu nggak? Di dalam transmisi itu ada apa aja? Ya mungkin kabel, terus ada tiang-tiang untuk Terus? menyalurkan ke rumah-rumah. Ya. Gardu Kalau listrik. lihat dari gambar ini apa? Dari mana ke mana sistem transmisi itu? Berlakunya dikatakan itu sebuah sistem transmisi, arahnya dari mana sampai mana? Gardu pusat Dari Dari PLTA sampai ke rumah-rumah. Sampai ke rumah-rumah. Oke. Ya, Yang lain? sampai ke gardu terakhir. Gardu terakhir, yang mana gardu terakhir? Yang itu yang dekat sama Pak, tiang Rumah. sama itu tiang yang kecil itu Pak. Ya. Ini ya. Kalau sistem distribusi, apa itu sistem distribusi? pembagian listriknya Pak ke masing-masing. Ya. Ya, jadi transmisi tadi itu kalau kita ngomong transmisi ya keseluruhan ya, dari tenaga yang masuk, yang keluar dari pembangkit sampai ke beban. Nah, tapi nanti sebelum masuk ke beban kan kalau sudah di beban sini kita sebutnya sistem distribusi. Jadi kalau kita bicara transmisi dari antara pembangkit dan distribusi di sini. Nanti dari distribusi tenaga listrik akan disalurkan ke pelanggan-pelanggan listrik kita. Iya. Jadi kita pada level tegangan itu untuk pembangkit. Nah, level yang dibangkitkan itu di Indonesia umumnya antara 4,5 sampai 20 kV. Kenapa kita pembangkitan cuma 4,5 sampai 20 kV? Nah, kemudian kalau kita bicara di saluran transmisinya, itu rata-rata dari 70 kV sampai 1000 kV. Cuma yang 1000 ini kebanyakan dipakai di luar negeri.
Kalau kita mungkin rata-rata masih di ini 100 ya, bukan 1000. Nah, kemudian untuk 500 kilovolt itu transmisi yang lebih jauh. Nah, kalau jaringan distribusi itu ada dua macam. Yang pertama jaringan tegangan menengah, yaitu sekitar 20 kilovolt, sampai jaringan tegangan rendah yang 220 volt. Kira-kira kepakainya di mana nih kalau jaringan distribusi tegangan menengah yang butuh 20 kilovolt? PT kali Pak. PT. PT apa itu? Di dalam PT kira-kira butuh apa kok sampai dia butuh 20 kilovolt? Itu mesin-mesinnya Pak. Ya, menjalankan Mesin-mesin motor. tenaga besar Yang yang menggunakan listrik. Oke. Terus ada lagi yang lain? Pak, suara kuat nggak sih, Pak? Oirol tadi nggak ada, sekarang ada. Oh, dari tadi perasaan aku ngomong terus, Pak. Oh, enggak. Jadi makhluk gaib. Tadi nggak ada ini. Apa Rol? Apa yang mau disampaikan coba? Tentang apa tadi, Pak? Ya, apa tentang apa yang tadi yang udah dibahas tadi? Coba nih kalau yang di sini nih, kita lihat di slide yang ini. Kira-kira kenapa pembangkit itu umumnya cuma 4,5 kilo sampai 20 kilovolt? Ntar, Pak. Coupling dulu. Enggak lagi. Unit pembangkit umumnya 4,5 sampai 20 kV. Untuk transmisi jarak jauh, jarak distribusi. Tegangan menengah 20. Untuk tegangan rendah itu kan biasanya di rumah-rumah ya, Pak ya? Iya. 220 volt itu pendapat saya Pak ya, tak salah nggak benar, itu kemungkinan untuk keamanan juga Pak, karena kan barang elektronik nggak membutuhkan daya yang besar yang pertama, terus yang kedua kalau kesetrum juga kan enak gitu Pak. Nggak langsung meledak kita. Irul kasih setrum. Irul pengen disetrum. Nah, sedangkan kalau yang katanya enak 20 kilovolt itu kan biasanya buat PT-PT besar yang listriknya kan 3 fasa gitu. Untuk tegangan besar. Kalau tadi udah ngomong 3 fasa nih, emang 3 fasa tuh berapa volt? Aduh, iya kayak. Kalau Pak? 3 fasa tuh apa itu 3 fasa? Artinya apa 3 fasa? Bentar Pak. Kalau 3 fasa tuh di semester 1 ada sih. Ya. Maksudnya apa tadi? Harusnya ada di ya, 3 fasa itu ya jaringan yang menggunakan 3 fasa ini, 3 fasa listrik. Jadi kalau kita ngomong 220 artinya cuma satu fasa ya, single fase. Itu cuma ada kabel netral dan satu kabel fasa. Kalau kita ngomong 3 fasa berarti 3 fasa tanpa netral atau 3 fasa satu netral. Iya. Tegangannya berapa kalau 3 fasa? Kayaknya 20.000 kayak Pak, apa 19.000-an gitu. Yakin? Enggak salah loh. Yang lain 380. Ya. 3.000. 20.000 watt. 3.000. Berapa? 380. 380. 380 volt. Zaman SMK, masuk lali kan. Oh, ada yang SMK listrik nih. Ngeri Ya, jadi umumnya jaringan 3 fase itu di 380 volt. Cek. Nah, selanjutnya ini kan kita cuma bicara satu pembangkit sampai ke beban nih. Tapi ada nggak menurut kalian yang bisa membuat sebuah pembangkitan tenaga listrik itu lebih efisien?
Misalnya Pakai kalau tran- kenal failover gitu, failover. Gimana? pakai transmisi bawah tanah, Pak. Transmisi bawah tanah. Oke, jadi kabelnya ditanam. Terus itu kepacul. Matilah Pacul. Nah, nanti di semester depan, semester 5 itu ada namanya teknik tegangan tinggi. Nanti kita mau pelajari kenapa sih kabel-kabel ini harus di udara dan pengamanannya seperti apa. Tapi nggak di sini, nggak di mata kuliah ini. Mungkin nanti disinggung sedikit tentang pentanahan listrik. Nggak. Jadi kasusnya kalau kita nih coba studi kasus, kita punya beberapa titik pembangkit. Kemudian pembangkit itu punya beberapa pembangkit itu punya jalur masing-masing nih ke bebannya masing-masing. Nah, tapi kan menurut kalian udah efisien nggak kayak gitu? Kalau nggak efisien kenapa? Kalau efisiennya gimana? Nggak efisien, Pak. Nih, coba ya saya tulis dulu studi kasus. Misal taruhlah kita punya 3 pembangkit. Artinya ada 3 beban juga, 3 distribusi. Gambar kayaknya enak ya, 3 pembangkit. Waduh, bentar ya, saya ambil pena. Saya lupa aplikasinya apa kemarin. Mana ya? Nih, halo. Jadi kita punya namanya 3 pembangkit. Taruh kita punya pembangkit di sini, pembangkit 1. Di sini ada pembangkit 2. Kemudian di sini ada pembangkit 3. Nah, kemudian ini nyalurin ke beban 1, beban 1. Beban 2, ada beban 3. Semua nih. Jadi setiap pembangkit punya jalurnya beban masing-masing. Nah, kemudian dari sini kita lihat kondisinya. Nah, kasusnya sekarang semua kondisi pertama, case satunya semua pembangkit memenuhi
Artinya semua pembangkit itu bisa mencukupi kebutuhannya masing-masing nih. Semua pembangkit mencukupi kebutuhan masing-masing, kebutuhan bebannya. Kebutuhan beban. Nah, kalau kayak gini berarti apa artinya? Jaringan sistem tenaga listriknya gimana? Aman ya? Aman. Aman. Dengan insya Allah aman. Nah, case 2-nya gimana kalau ketika P1 tidak bisa memenuhi kemampuan bebannya, kemampuan B1. Nah, tapi pembangkit yang kedua ini lebih besar, artinya ini berarti P1 kapasitasnya lebih kecil daripada beban. Nah, sedangkan P2 ini pembangkit yang kedua kapasitas pembangkit listriknya lebih besar dari beban yang 2. Nah, kalau kita menyangkutkan antara case yang pertama dengan case yang ke-1, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Oh, ada yang mau ngasih pendapat? Nih, kalau kita semua ini aman kan, semua pembangkit mencukupi kebutuhan bebannya masing-masing. Nah, kemudian ada sebuah case ketika pembangkit 1 kapasitasnya tidak mampu memenuhi kebutuhan beban 1, sedangkan kapasitas pembangkit yang kedua lebih besar daripada kebutuhan beban yang ada di beban 2. Nah, sekalian sebagai engineer perekayasa, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalau yang belajar TKJ kenal namanya load balancing di internetnya, di jaringan. Kalau yang listrik apa nih? Kalau digabung nggak bisa, Pak ya? Ya, terserah kalian solusinya gimana. Apa yang mau digabung? Coba ini aja, uraikan aja solusinya. Gambarkan sedikit. Tadi digabung, apa yang digabung ini? Ini titiknya berjauhan ya, titik pembangkitnya. Jadi nggak berdekatan nih pembangkitnya. Jadi kalau kita gabungin dua pembangkit, gimana? Coba apa yang bakal kita gabungin? Tambah daya, Pak. Tambah daya yang mana? Pembangkit 1. Ya. Iya. Solusi pertama, jatuh. Bentar. Solusi 1, tambah daya di P1. Solusi yang lain. Udah tambah daya nih, ternyata masih belum cukup, masih bebannya nambah juga ternyata setelah ditambah daya. Solusi yang lain. Tadi ada yang ngomong solusinya dihubungkan. Dihubungkan. Apanya tapi yang dihubungkan? Dihubungkan.
Komentar nggak apa-apa kalau komentar. Nggak harus open mic. Bebannya kali Pak digabungkan Pak. Bebannya digabungkan. Gimana? Bebannya digabungkan kan berjauhan juga ini artinya. Misalnya ini di Jakarta. Jakarta ini Banten. Ini taruhlah di Jepara. Jepara Jawa Tengah. Ini sama. Lokasinya ngikutin juga. Enggak, ini tujuannya biar P1 bisa ngimbangin PB1 gitu Pak. Ya, maksudnya. artinya biar beban satu ini terpenuhi kebutuhannya. Oh, Benar. mungkin kalau kita kasih trafo peningkatan gitu bisa Pak? Kayak Di mana dikasih trafo? suatu beban kan bebannya gimana ya? Ya, mau dipasang trafo peningkat tegangan di mana? Nah, di antara P1 dan P1 kemungkinan Di bisa sini nggak Pak? tambah trafo. Ya. Ya, bisa aja ditambah trafo, cuma kan kapasitas pembangkitan kan pasti ada tuh berapa watt, Iya sih. berapa megawatt kapasitasnya. Nanti resikonya kalau tambah trafo mungkin dia bisa kebakar jalur transmisinya gitu. Nah, ya itu nanti yang akan kita pelajari juga namanya interkoneksi. Sistem interkoneksi antar pembangkit. Tadi benar yang udah dihubungkan, cuma kan kita harus tahu nih apa sih yang bakal kita hubungkan. Nah, jadi sistem interkoneksi nantinya kita nih bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Nih di sini. Jauh ya. Jauh banget. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa pembangkit nih. Ada di Suralaya, di Banten, di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, sampai ke Denpasar. Nah, nanti kita akan merancang bagaimana sih kebutuhan. Jadi tidak hanya ketika beban di Jakarta melonjak sehingga tidak bisa memenuhi, kemudian bisa dibantu oleh pembangkit yang lain. Tuh. Atau ketika kondisinya suatu pembangkit ini fail, jadi gagal nyala, gagal jalan. Ya, gagal jalan sehingga nanti beban yang di sini kan otomatis nggak aliran listrik kalau kita cuma pakai sistem tunggal kayak yang di sini. Nah, jadi untuk kalau kayak gitu kan rugi nanti si PLN. Kita sebagai pengusaha listrik akan rugi. Nah, solusinya ya kita harus bisa menyuplai ke Jakarta yang pembangkitnya mati dari pembangkit yang lain yang terdekat dari Jakarta itu. Seperti itu. Nah, sayangnya interkoneksi sendiri itu baru jalan di Jawa dan Bali. Sedangkan kalau interkoneksi di Sumatera itu masih 2022 nanti ini. Kalau kita lihat. Nah, sedangkan kebutuhan listrik di Indonesia emang paling besar ada di Jawa Bali. Ini satuannya terawatt hour. Itu pada tahun 2016. Jawa Bali sendiri lebih dari setengahnya nih. Lebih dari setengah total Indonesia kebutuhan listriknya ada di Jawa dan Bali. Sumatera ini kalau 32/200 itu masih ya seperempatnya lebih dikit lah. Yang lain masih kecil-kecil. Jadi itulah alasan kenapa interkoneksinya masih berfokus di Jawa aja. Nah, ada yang ditanyain? Yang baru masuk siapa tadi? Fitri, Pak. Fitri. Dari mana Mbak Fitri? Dari Raja Basa Baru. Oh, dari mana kok baru masuk? Tadi masih itu bantuin kakak.
Oh, masih ada kesibukan. Ya, coba tanya temannya. Udah belajar apa sampai sekarang? Tuh ada yang mau jelasin nggak ke Mbak Fitri? Coba jelasin Ri, apa Ri? Udah belajar apa nih di pertemuan ini? Gini ya Mbak Fitri, Kasih paham, Pek. Hmm? Apa? Apa itu sistem tenaga listrik? tadi Bapak Muhammad Pura Pemukas sudah menyampaikan tentang dasar-dasar tenaga listrik. Itu contohnya ada di gambar. Apa kalau Mbak Fitri sistem tenaga listrik itu apa? Yang dimaksud dengan sistem tenaga listrik? Menurut Mbak Fitri, ada orangnya nggak ini? Anggun ada Anggun? Hadir? Ada, Pak. Apa coba sistem tenaga listrik? Ayo jawab-jawab aja, nggak ada yang salah. Siapa lagi? Seafood ini siapa namanya? Ahmad, Pak. Ahmad. Hanifudin. Ahmad Hanifudin. Susah Udah ini. keluar dia, Pak. Lah, lift. Kabur. Kok kabur malah? Mau gabung lagi nih. Ayo, Mas Ahmad. Wow, rame. Ya Pak, ada acara ini lagi ya. Apa coba Mas sistem tenaga listrik? Sistem tenaga interkoneksi yang menghubungkan Ya, sebelum pengguna, Pak. sebelum itu. Sistem Sebelum tenaga itu listrik ya. Nih, coba lihat gambarnya. ya, Apa itu sistem tenaga listrik? Jadi sistem tenaga listrik itu ya tadi sebuah eh, sekumpulan komponen yang bekerja saling terhubung dan berkesinambungan kerjanya. Contohnya kalau di tenaga listrik ya ada pembangkit, ada komponen transmisi dan ada bebannya. Semua harus saling terhubung untuk mencapai ke penyampaian tenaga listriknya sampai ke beban. Seperti itu. Ya kalau nggak ada yang tanyain apa ini? Ini kan kita masih bahas tentang dasar sistem tenaga listrik. Mungkin minggu depan kita mau bahas tentang pembangkitan tenaga listrik. Jadi kita mau bahas, coba kita ulik jenis-jenis pembangkit tenaga listrik yang ada di Indonesia dan ada di global, secara global juga kita lihat. Kita coba bongkar banyak-banyak aja pembangkit tenaga listrik. Siapa tahu nanti ada yang terinspirasi punya mau bikin pembangkit tenaga listrik sendiri. Nah, kemarin kita udah
Sudah saya sampaikan kita kalau mau praktikum kita pakai software namanya ETAP, itu Electric Transient Analysis Program. Mungkin kita demo sedikit aja tentang ETAP ini. Jadi di sistem tenaga listrik di mata kuliah ini kita juga mau belajar tentang perancangan dari sebuah sistem itu sendiri. Coba ya. Namanya single line diagram. Jadi untuk memudahkan kita menganalisis sebuah sistem tenaga listrik itu kita kan perlu menggambarkan, ibaratnya kita gambarkan rangkaiannya. Nah, umumnya kalau kita menggambarkan rangkaiannya itu menggunakan nih single line diagram atau diagram garis tunggal. Jadi antara pembangkit sampai ke beban sudah cuma kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat contoh ini namanya power grid. Power grid itu pembangkit listrik. Kita punya pembangkit listrik berapa kilovolt, kita setting di sini ratingnya. Ini namanya rating. Rating itu ya kemampuan sebuah pembangkit tenaga listrik membangkitkan listriknya. Kemudian ada komponen bus. Nanti kalau kita praktikum ada namanya komponennya itu bus. Bus itu umumnya untuk pengamanan tenaga listrik. Kalau di secara di real life-nya itu semacam ya tempat pengukuran lah, taruhlah namanya meterannya di situ atau tiang-tiang listriknya gitu. Kan biasanya di tiang listrik ada juga komponen pengamannya dan pengukuran. Kemudian ada trafo. Nanti kalau kalian magang atau skripsian pakai software ini dah cukup bisa sih, tergantung skripsinya, bukan sudah banyak dipakai juga jadi software ETAP ini. Jadi kita bisa analisis nih, kita punya pembangkit 150 kV. Nah, kemudian kita mau lihat berapa nih arus, ada beban juga 40 mega volt ampere. Kemudian kita bisa lihat nih berapa arus yang mengalir, berapa efisiensi dayanya, dan berapa sih ternyata tegangan yang sampai ke beban. Coba kalau dari gambar ini kelihatan nggak ya gambarnya? Ada yang mau ditanyakan? Kita ada kuliah lagi jam 1 ya. Sistem telekomunikasi. Enggak digabung aja sekalian, Pak. Nggak bisa soalnya saya ada jam habis ini. Soma mas anu. Jam bukan jam 1 ding, jam 4 ya. Atau jam berapa? Benar Ya, nggak? Pak, tempat dong. Jam 4 itu selesainya. Makanya yang
Oh, jam mana? Telekomunikasi jam 1. Oh iya, jam 1. Gimana sih? Nih, saya soalnya nanti abis ini ada kelas teknik tegangan tinggi jam, misalkan Senin jam 1, di telekomunikasi Senin jam berapa? Kelas A. 3 kan Pak? Oh iya, Setengah 3 Pak. setengah 3 sampai jam 4. Ya, maaf, Pak. Ayo, ada yang ditanyain? Bahas-bahas apa aja terserah. Tadi ada kuliah pagi ini? Ada Pak. Kuliah apa? Oh, kalau nggak ada yang tanya, kita yang tanya nih. Aku yang tanya nih. Kalau tanya-tanya model kayak eksperimen boleh Pak? Boleh. Tanya apa? Eh, Bebas. kayak pembangkit listrik. Aku tuh kan di YouTube dulu pernah sih eksperimen Pak, cuman voltnya jadinya kecil gitu. Mm-mm. Eksperimen kayak pembangkit listrik tenaga itu surya, Oh ya, kayak terus gitu Pak. Aduh, Pak. voltasenya kecil yang keluar, yang Kecil dihasilin. banget Pak. Sing 1,5. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga surya itu kan bisa jadi kesalahannya, kegagalannya itu ada di bagian panel suryanya. Bentar. Maksudnya gini Pak, misal kita membuat panel surya, terus dia pengeluarannya adalah sekitar 15 volt gitu Pak ya. Mm-mm. Misalkan kita mau pakai inverter, nah yang kita angkut itu langsung ke yang agak gede lah, sanyo contoh kan. Kayak gitu kalau kita pakai terus menerus bisa rusak nggak Pak? Kayak itunya juga panel suryanya. Yang rusak nanti di inverternya. Inverternya Pak. Iya, yang kelebihan beban inverternya. Kalau kalau ini kan harusnya emang masuk baterai dulu ya kalau kita lihat diagram panel Iya surya. kan panel surya, controller, terus ke Mm. baterai. Oke, ya. Ya. Gitu. Yang pendek umurnya tuh yang jelas di baterai sama di controller sama di inverternya ini. Kalau panel surya tuh nggak ini, bukan komponen aktif ya panel surya itu. Jadi dia cuma mengkonversi dari cahaya ke listriknya. Nah, nantinya nih kalau kita pakai terus menerus, yang kemudian yang pertama terdampak itu pasti si baterai sama si inverter gitu. Nah, kalau kalau kasusnya ketika itu tegangannya ternyata nggak nyukupi si panel surya, si inverter, tegangannya dari panel surya, bisa jadi nah itu karena usia si panelnya ini yang udah turun, kualitasnya yang turun. Jadi efisiensi dayanya juga turun, tegangannya juga turun. Gitu. Nah, nanti kita coba bongkar lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang pembangkit-pembangkit yang lain. Mau tanya lagi boleh? Ada yang lain? Cukup Pak. Ada 13 orang nih. Ya, kalau cukup ditutup. Perkuliahannya cuma 50 menit. Yang baru datang nih, ditanyain. Yang baru datang, baru masuk. Tanya biar nggak tersesat. Ada yang masang panel surya? Mas Irul masang panel surya di rumah? Rusak Pak. Oh, udah rusak. Mantap berarti. Itu mau Harusnya masang di ladang gitu Pak. hmm? Pikirnya mau masang di ladang jadi
Kan Oh, buat kalau tanam apa gitu kan enak Pak, ngocor dari sawah tuh pakai itu mbok sanyu gitu. iya iya. Oke. Keren tuh. Panel suryanya berapa watt kapasitasnya? Dulu tuh cuman coba-coba kok Pak. Oh, Lihat tutor gitu Pak. tapi dieksekusi ya. Keren. Ya jadi cuman nggak terlalu work. Maksudnya lampu LED juga blur-blur gimana gitu. Hmm, mungkin baterainya itu, Mas. Ya bisa jadi Pak. Ya, harus dilihat lagi. Jadi sekarang udah nggak jalan lagi panel suryanya. Enggak Pak, pecah Pak. Udah pecah. Itu di kampus ada tuh yang skripsian tentang PLTS kan. Cuma nggak tahu gimana nasibnya. Panel suryanya ada, cuma yang lain udah nggak ada komponen yang lainnya. Cocok ya Pak, kebalik Pak. Ya, Pas jajal. gantilannya. Izin sama Nggak yang bener tuh. skripsian. Oh iya. Ada siapa aja ini? Kalau suaranya putus-putus nanti nonton di YouTube. Oke, ada yang mau diganti? Ditanyain yang lain? Mas Jeffrey ada, Mas Jeffrey? Cukup Pak, cukup. Apa itu sistem tenaga listrik, Mas? Coba jelasin. Singkat aja, sistem tenaga listrik. Kan Mas Jeffrey kayaknya ikut dari Tenaga pertama ini. listrik. Hmm, Apa ya Pak? Mempelajari bagaimana listrik itu dibagikan sampai pendistribusian di konsumen, Pak. oke, komponennya apa aja itu? Komponen utamanya. Ada, ada pembangkit, terus trafo step up, Hmm, sama itu jalurnya sutet, terus kalau terus itu ke eh, trafo distribusi sampai ke konsumen, Pak. oke. Ah, tuh. Berarti kalau ada yang lain yang tanya, tanya ke Mas Jeffrey ya. Kalau dia nggak mudeng tuh, kayak Mas Jeffrey udah mudeng nih. Ya, jadi namanya sistem ya komponen yang bekerja bersama-sama dan saling terhubung. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ada 3 bagian utama ya. Namanya pembangkitan, kemudian ada jalur transmisi, dan ada jalur distribusi. Kalau kita bicara sistem, komponen-komponennya tadi disebut ada pembangkit, ada trafo, dan kabel, sama baru beban. Coba kita analisis kebutuhan trafonya, kebutuhan kabel juga mempengaruhi ukuran kabel. Untuk
meningkatkan efisiensi dari transmisi tenaga listrik dari pembangkit sampai ke distribusi. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, berhubung udah azan juga, kita cukupkan. Kalau saya sih kuliah nggak panjang-panjang ya, jadi harapannya kalian bisa lebih banyak membaca. Kalau ada yang ini kita diskusikan di kuliah ini gitu. Misal ketemu artikel apa tentang tenaga listrik atau ya tentang apapun tentang elektro, kita diskusikan bareng-bareng. Iya, Pak. Ya, kalian juga harapannya kalian juga lebih peka nih jadi teknisi listrik, peka terhadap lingkungan nih. Oh, apa sih yang kerjanya orang elektro itu? Ketemu gardu induk di jalan dilihat gardu induk berapa volt gitu. Dari mana ke mana nih distribusinya. Ada yang rumahnya deket gardu induk? Gardu induk di Lampung itu ada di mana aja sih? Sri Bawono ada satu. Gardu induk Metro. Ya. Oke, cukup semua? Cukup, Pak. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Belajarnya lancar, Pak. Jadi silahkan isi absen yang ada di komentar. Linknya Komentar sini, Pak. enggak, link di Google Form, linknya link Google Form. Cuma saya upload. Bukan ada Thomas Topik. Dikirim lah. Pek. Nih saya kirim ulang nih. Bisa copy paste nggak sih di komentar ini? Ya dikirim ulang ya. Linknya. Ya atau nanti inilah saya masukin ke chat WhatsApp. Ada sih. Oke, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan meninggalkan ruangan.